Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku tercinta, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi IPAS kelas 4 bab 3, gaya di sekitar kita. Kemudian ada pada topik C, yaitu tentang benda yang elastis. Apa pengaruh gaya bekas terhadap benda? Kemudian apa manfaat gaya bekas pada kehidupan sehari-hari? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Banu dan Aga sedang belajar memanah. Saat Banu menarik busur anak panah, ia sedang menggunakan gaya pegas. Busur panah terbuat dari benda yang elastis. Benda yang elastis artinya benda ini dapat mempertahankan bentuknya dan kembali menjadi bentuk semula setelah diberi gaya. Biasa disebut juga benda yang lentur. Benda yang elastis akan menghasilkan gaya pegas. Apa yang dimaksud dengan benda elastis? Yuk kita cari tahu dengan melakukan eksperimen berikut. Alat dan bahan yang dipersiapkan adalah karet gelang, selembar kertas, usahakan gunakan kertas bekas, kemudian buku tugas. Percobaan karet yang lentur. Langkah percobaan, ambil karet gelang, tarik karet dan cobalah sepanjang apa kalian bisa menarik karet tersebut tanpa membuatnya putus. Setelah itu coba lepaskan karet tersebut. Amati apa yang terjadi pada karet serta bentuknya. Cobalah berbagai cara untuk mengubah bentuk karet tersebut. Diskusikan bersama teman sebakumu untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apa yang terjadi pada saat karet ditarik? Pertanyaan kedua, apa yang terjadi saat karet dilepaskan? Bagaimana bentuk karet? Pertanyaan yang ketiga, cara apa saja yang kalian dan teman kalian lakukan untuk mengubah bentuk karet? Tulislah hasil diskusi ini pada lembar kerja. Kalian juga boleh melengkapi dengan gambar. Karet yang ditarik akan mengalami pertambahan panjang akibat gaya tarik. Namun, apabila gaya tarik itu dihilangkan atau dilepas, maka karet akan kembali ke bentuk semula. Sifat benda seperti ini menyebabkan karet disebut sebagai benda elastis. Selain ditarik, cara untuk mengubah bentuk karet adalah dengan dilontarkan ke atas. Percobaan kedua, alat pelontar. Langkah percobaan, buatlah bola-bola kecil dari kertas bekas. Langkah kedua, cobalah untuk melontarkan bola kertas dengan bantuan karet gelang. Arahkan bola kertas ke tempat yang kosong ya, jangan sampai mengenai teman kalian. Guru kalian akan memberi instruksi kemana kalian akan melontarkan bolanya. Langkah ketiga, carilah cara agar kalian bisa melontarkan bola kertas itu sejauh mungkin. Diskusikan dengan kelompok mengenai kegiatan ini dengan menjawab pertanyaan berikut. Bagaimana cara kalian melontarkan bola kertas? Mengapa cara ini bisa membuat bola kertas terlempar? Cara apa saja yang kalian dan teman kalian lakukan untuk melemparkan bola kertas sejauh mungkin? Gaya apa yang kalian amati dan rasakan saat melakukan percobaan 1 dan 2? Tulis hasil diskusi ini pada buku tugas. Cara melontarkan bola kertas yaitu dengan bantuan karet gelang. Tarikan pada karet gelang ini menyebabkan bola kertas terlempar. Agar terlempar sejauh mungkin, kita butuh bantuan karet gelang untuk menariknya. Saat menarik karet gelang ini, kita menggunakan gaya pegas. Anak-anak, tahukah kalian bahwa benda elastis dapat menghasilkan gaya karena bersifat lentur? Contoh benda elastis adalah karet, pegas, per yang digunakan untuk spring bed, serta trampolin yang digunakan untuk olahraga. Benda pegas ini bisa membuat benda diam menjadi bergerak. Benda pegas banyak ditemukan pada benda-benda di sekitar kita. Pernahkah kalian menggunakan pulpen mekanik? Pada pulpen ini kita bisa mengeluarkan dan memasukkan ujung tintanya dengan menekan tombol yang disediakan. Pulpen tipe seperti ini menggunakan per di dalamnya. Per adalah benda elastis selain karet dan banyak digunakan dalam benda pegas. Pegas juga banyak dipakai di alat timbangan. Umumnya dipakai oleh petani atau nelayan untuk menimbang. Bentuknya kecil sehingga praktis dan mudah dibawa. Apakah kalian pernah melihatnya? Perhatikan gambar berikut. Per ini juga digunakan di dalam kasur loh. Model kasur seperti ini dinamakan kasur per atau spring bed.
Kendaraan bermotor juga ada yang menambahkan per dengan fungsi yang sama. Umumnya per ini dinamakan suspensi atau akrab disebut dengan shock breaker. Ada pula alat olahraga yang bernama trampolin. Alat ini menggunakan kain yang tebal dan kuat serta per di sekelilingnya. Saat orang melompat di trampolin, per dalam alat ini akan mendorong orang tersebut. Akibatnya, orang ini akan memantul tinggi. Semakin keras lompatan kita, maka semakin tinggi pantulannya. Sekarang waktunya kalian memilih tantangan. Coba kalian lanjutkan percobaan 2 pada topik ini. Kalian bisa mencoba mencari tahu hal-hal berikut. Yang pertama, apakah berat benda berpengaruh saat kita lontarkan menggunakan karet? Kalian bisa menambahkan benda selain bola kertas dengan berat benda yang berbeda-beda. Pertanyaan kedua, apakah penambahan jumlah karet dapat membuat benda terlontar lebih jauh? Untuk tantangan ini, kalian sebagai ilmuwan cilik bisa membuat sendiri langkah kerja. Mintalah lembar kerja pada guru kalian untuk menuliskan hasil percobaan kalian. Anak-anak, pada kegiatan pembelajaran hari ini kita telah banyak belajar. Di antaranya adalah benda elastis adalah benda yang lentur. Benda ini dapat mempertahankan bentuknya dan kembali menjadi bentuk semula. Gaya pegas ada pada benda elastis. Benda elastis akan memanjang jika diberi gaya tarik. Jika dilepaskan, maka benda ini akan memberikan dorongan. Gaya pegas bisa membuat benda diam menjadi bergerak. Dan gaya pegas dipakai pada benda seperti timbangan, busur panah, alat pelontar, jok sepeda, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, cukup di sini dulu kegiatan pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka belajar. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan konten terbaru.